Setelah dibongkar, pemerintah tetap akan mengusut siapa dalang pemasangnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sati Wahyu Trenggono menyebut pemerintah saat ini tengah melakukan penyelidikan. Selain itu juga menyelidiki mengenai adanya sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area yang dipagari tersebut. Sementara proses hukum pidananya diserahkan ke kepolisian. Dengan Menteri ATR tentu kita akan melakukan penelitian atau penyelidikan. Kan kemarin ada 2 orang yang mengaku ya dari kelompok nelayan Pantura yang sudah disidik, tapi kan belum memenuhi unsur gitu loh. Artinya hukum karena kewenangan kita di administratif ya. Nanti kalau hukum itu adanya di kepolisian. Oke, nah, baik. ya gitu. Beda ya? Agak beda. Ini administratif denda. Administratif itu di kita. Kalau yang misalnya kaitannya dengan soal pidana atau hukum yang lain sesuai dengan pasal 49B Undang-Undang Cipta Kerja nanti ke Kapolri. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengakui adanya penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di area pagar laut Tangerang, Banten. Menurut AHY, SHM, dan HGB telah terbit sejak 2023. AHY meminta publik sabar menunggu hasil investigasi termasuk soal keterkaitan kelompok konglomerat dengan pembangunan pagar laut. Ketika itu saya tidak mendapat laporan apa-apa. Ya, sekali lagi yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya yang kita sedang kita investigasi oleh Kementerian ATR BPN. Ada keterkaitan dari pemilik HGB ini, ternyata dia satu grup sama Aguan Group, itu benar atau enggak? Ya, nanti kita tunggu hasilnya ya. Kita tunggu hasilnya. Saya juga akan ikuti terus apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di ATR BPN. DPR juga ikut merespons adanya SHM dan HGB di area pagar laut. Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto menegaskan area laut bukanlah milik perorangan atau pribadi. Karena itu, pembuatan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area laut adalah melanggar hukum. DPR meminta keberadaan SHM dan HGB di area laut ditertibkan. Karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR, terutama Komisi 4, meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan. Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 yang lalu telah memutuskan bahwa hak pengusahaan perairan pesisir bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK menimbang seharusnya pengelolaan wilayah pesisir termasuk wilayah perairan tidak boleh ada hak kebendaan di atasnya, dalam hal ini hak atas tanah. MK menekankan pengelolaan diperbolehkan, tetapi dalam kurun waktu tertentu. Namun dalam Peraturan Menteri ATR nomor 17 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri di era Ferry Mursidan Baldan dan Peraturan Menteri ATR nomor 18 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Sofyan Jalil, hak atas tanah justru dapat diberikan. Dalam pasal 5 ayat 2 Permen ATR nomor 17 tahun 2016 ada 4 kategori yang bisa memperoleh hak atas tanah di perairan, yaitu PSN, kepentingan umum, permukiman adat, atau pariwisata. Sementara di pasal 198 ayat 2 Permen ATR nomor 18 tahun 2021 membolehkan hak atas tanah di perairan jika ditinggali selama 20 tahun. Menurut Menteri ATR, saat ini ada sejumlah sertifikat hak guna bangunan di perairan laut Tangerang. Di antaranya ada milik PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa, dan ada juga milik perorangan. Selain hak guna bangunan, ada 17 bidang yang memiliki sertifikat hak milik. Selain membongkar pagar laut, pemasangnya tetap harus diselidiki dan bertanggung jawab secara hukum. Pemerintah menargetkan pembongkaran tuntas dalam 10 hari. Tim Liputan Kompas TV.